Shalom Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin." Kita mau memuji Tuhan pada saat ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita rindu bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Begitu kita akan mengangkat pujian bagaikan tanah kering. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memuliakan nama-Mu, memuliakan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Kita mau kembali angkat pujian dan Allah, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Ku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya persilakan untuk saat teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu terhadap kami Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, walaupun dengan online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Bapa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah minggu kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam anak putra-Mu Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita mau angkat pujian, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita puji Dia, kita mau angkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Kita mau bersama-sama dengan keluarga kita bahagia pada pagi hari ini. Kita bawa yakin kita berkumpul bersama-sama hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita akan pujain dari awal, kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita mau bersama-sama bergandengan dengan keluarga kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan puja dari awal, kita mau lebih semangat, kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia,
berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudari terkasih, kita akan pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan.
Kami ucap syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau terus berikan kepada kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pengampunan dosa yang Engkau berikan terhadap kami Tuhan. Ampunkan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Layakan kami Bapa untuk menaikkan setiap pokok doa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk jemaat kami Bapa yang masih bekerja di luar sana Tuhan. Kiranya Engkau berkati jemaat GMF Fatal Parung Panjang Tuhan. Untuk jemaat kami yang masih bekerja, kiranya Engkau terus berkati kesehatan kekuatannya. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Jauhkan mereka dari COVID Tuhan. Biarlah Tuhan dari perjalanan pulang hingga sampai dari perjalanan berangkat hingga pulang Tuhan, mereka dengan keadaan sehat selalu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami yang telah dirumahkan atau yang sudah di PHK Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka, berikan mereka jalan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan kembali Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menghidupi Tuhan keluarga mereka dan kiranya Tuhan mereka terus berpengharapan kepada Engkau. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah dalam menangani wabah virus corona ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dalam menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menangani virus COVID-19 ini dengan hati yang benar-benar Tuhan. Bekerja dengan baik, yang mempunyai tanggung jawab Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Kiranya Kau berkati para dokter, para perawat Tuhan. Kau pakai terus mereka Tuhan dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati kesehatan kekuatannya selalu Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan. Kau berkati juga setiap para pasien. Biarlah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan boleh menyembuhkan setiap virus corona yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga jemaat GMF Fatal Parung Panjang. Kiranya Kau berkati setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan di jemaat GMF Fatal Parung Panjang ini Tuhan. Berkati dalam perekonomiannya Tuhan. Berkati dalam kesehatan kekuatannya Tuhan. Kiranya Tuhan apapun pergumulan setiap keluarga mereka Tuhan, kami berserah kepada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk masyarakat Tuhan. Biarlah mereka Bapa boleh selalu melaksanakan social distancing Tuhan. Mereka selalu mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Sehingga mereka mematuhi pemerintah tersebut Tuhan akan memutus rantaikan virus corona Tuhan di Indonesia ini bahkan di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Ibu Norli, untuk Ibu Sianipar, orang tua Pendeta Linda dan Bapak Daniel Kiri Tuhan. Tuhan kami tidak tahu Bapak apa sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui bulir-bulir darah-Mu Tuhan, Kau akan menyembuhkan mereka. Kau akan memulihkan mereka Tuhan hari demi hari Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman dan obat-obatan Tuhan yang mereka konsumsi Tuhan. Kami yakin dan percaya itu bisa menyembuhkan setiap sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh sempurna. Hanya di dalam nama Putra Mustan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau terus berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sementara kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Bila kami boleh mempersembahkan apa yang kami punya Tuhan dengan baik, dengan setulus hati kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila persembahan kami ini boleh kami pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Putra Mustan kami, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian menyenangkan-Mu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rindu, kita rindu akan kehadirat Tuhan di hidup kita. Kita mau angkat pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
Hujana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Linda Lumbang Mutiara Tobing. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan. Manis kau dengar. Kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita mau katakan selama Tuhan ada kita hidup. Kita mau katakan, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
pujiannya dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah sebagai kekuatan pegangan bagi hidup kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kepada kami jalan keluar, firman Tuhan itu memberikan berkat, firman itu yang menyembuhkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya bahwa setiap hari Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 1 sampai 14 saya akan baca. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membaca perikop ayat 1 sampai yang ke-14 itu sangat terasa dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu saudara? Yaitu
pernikahan. Semua kita umumnya pernah merasakan atau akan merasakan yang namanya pesta pernikahan. Mau itu jadi pengantinnya atau jadi keluarga yang ada dalam pesta pernikahan tersebut. Jadi kita sepertinya bisa mengerti benar bagaimana perasaan yang tersirat dan tersurat dalam cerita perikop kita pada hari ini. Saudara, kita mengerti benar alasan mengapa raja yang mengadakan pesta pernikahan itu menjadi marah dan menyuruh orang untuk datang. Saudara, saya hitung di sana ada 3 kali perintah raja itu untuk menyuruh orang datang ke pesta perkawinannya. Saudara, kalau kita lihat di sana jelaslah marah. Karena apa? Karena segala sesuatu sudah tersedia, ayat yang keempat. Tetapi tidak ada yang datang. Saudara, mungkin ini mirip seperti waktu kita yang sudah siap-siap menjamu orang-orang yang mau datang kepada kebaktian keluarga di rumah kita. Tetapi ternyata yang datang hanya sedikit. Misalnya contoh, Ibu Sitepu mengadakan kebaktian keluarga di rumahnya. Dia sudah siap-siap dengan baik. Saudara, dia sudah masak saksang, dia sudah masak ikan arsik mas, dia sudah masak ikan teri sambal. Tapi yang ternyata yang datang hanya 5 orang. Tetapi beliau masak, ibu ini masak untuk 30 orang. Pastilah ada perasaan jengkel, perasaan sedih, mungkin sedikit marah. Karena makanan tersebut sangat banyak dimasak, tetapi yang datang hanya 5 orang. Nah saudara, perasaan ini juga yang dialami oleh raja ini. Dia mengadakan pesta yang luar biasa dengan makanan yang enak, tetapi ada 3 kali orang beralasan untuk tidak datang dalam pesta itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini dikisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Waktu pelaksanaan perjamuan telah tiba dan segala sesuatu untuk keperluan pesta telah tersedia. Namun ketika hamba-hambanya itu disuruh untuk memanggil para undangan, ternyata saudara semua berdalih dengan berbagai macam alasan. Ada yang tidak mau datang, ada yang tidak peduli, bahkan mereka pun menyiksa dan membunuh utusan-utusan raja itu. Raja pun murka dan memerintahkan membalaskan kekurangan ajaran mereka, lalu menghukum mereka dengan sangat-sangat keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun para undangan tersebut tidak datang karena bermacam-macam alasan, namun perjamuan kawin itu tidak menjadi tertunda. Raja pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang seluruh orang yang mereka jumpai tanpa terkecuali, dan undangan dibagikan atau diberitahukan secara luas. Dan tidak hanya kepada orang-orang tertentu saudara, namun kepada siapapun yang ada di jalan-jalan, yaitu orang baik atau orang jahat sekalipun, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika raja itu masuk, ia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia menegur orang itu, tetapi orang itu tidak peduli dan tidak menghiraukan teguran itu. Maka raja pun memerintahkan supaya orang yang tidak berpakaian pesta itu dikeluarkan dari pesta dan ditempatkan dalam kegelapan yang merupakan perlambang ia tidak lagi turut serta dalam kemeriahan dan sukacita pesta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan akhir dalam cerita ini adalah Yesus menutupnya dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus dalam cerita ini sebenarnya menggambarkan panggilan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan sorgawi, untuk menerima kasih-Nya yang tentu saja adalah anugerah semata yang diperlihatkan melalui Yesus Kristus.
Dalam perumpamaan ini juga dapat kita saksikan bahwa raja itu tidak hanya sekedar mengundang, tetapi juga memanggil satu persatu undangannya melalui hamba-hambanya. Namun kita menemukan dua bentuk sikap yang tidak menghargai undangan yang ditujukan dalam perumpamaan ini, saudara. Yang pertama, undangan yang menolak dan yang berdalih. Dan kemudian undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang tidak mau datang. Ada yang berdalih tentang kebutuhan hidup, pergi ke ladang. Ada yang mengatakan pekerjaan, mengurus usaha. Bahkan ada yang menolak dengan kasar, bahkan membunuh hamba-hamba yang disuruh memanggil. Dan walaupun undangan telah sampai dan semua persiapan pesta telah tersedia, ternyata para undangan pun menolak datang karena bermacam dalih. Secara umum, saudara, mari kita lihat di sini. Ada 3 alasan utama merintangi seseorang untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat apa maksud dalam cerita ini. Alasan pertama adalah alasan mempertahankan ego. Yang menciptakan alasan karena ketidakcocokan sikap dan paham. Seakan-akan halangan itu berasal dari orang lain, padahal justru berasal dari dirinya sendiri. Misalnya apa, saudara? Ada orang yang akhirnya tidak datang ke gereja hanya karena tidak suka dengan seorang pelayan di sana ataupun seseorang di dalam gereja itu. Apakah kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan, ngapain ke gereja? Toh yang ada dalam gereja banyak iblisnya. Ntar kita jadi ikutan berdosa. Saudara, kalau orang Batak katakan itu, dohot sibolison katanya. Jadi ikut kita berdosa. Ada yang alasan seperti ini sehingga dia tidak ke gereja, sehingga dia tidak ibadah. Yang kedua, saudara, alasan kebutuhan hidup. Sikap ini memperlihatkan seakan-akan kedekatan dengan Tuhan adalah hal-hal yang merugikan. Bahkan lebih parah lagi jika ada yang sampai mengatakan kita tidak akan kenyang jika datang ke gereja. Kita tidak akan kenyang kalau kita ibadah online. Bagaimana caranya berdoa kalau perut kita keroncongan? Saudara, pernah ada salah seorang jemaat, saya aja untuk berdoa, beribadah online. Apa jawabannya, saudara? Dia katakan apa? Saya nggak bisa, Bu. Cukup bagi saya untuk hari Minggu saja beribadah. Karena bagi saya itu 1 jam itu adalah uang. Akhirnya dia melakukan pekerjaannya. Karena baginya itu 1 jam itu adalah uang. Tapi uang tidak dapat mengembalikan waktu, saudara. Uang tidak dapat membeli keselamatan. Uang tidak dapat membeli sorga. Ada yang seperti itu. Kemudian alasan kesibukan dalam bekerja. Dan sikap ini memperlihatkan seakan-akan perjalanan kehidupan itu dikendalikan manusia dan bukan Tuhan. Sibuk bekerja dan mencari uang hingga tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Dan untuk bekerja 24 jam sehari kurang, namun untuk Tuhan 1 detik pun tidak punya waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak yang seperti ini terjadi sekarang, apalagi ibadah online. Siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa memantau? Bahkan ke gereja aja yang bertemu ragawi aja masih ada yang menolak untuk datang. Apalagi yang online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain menolak, berdalih dan tidak peduli, ada juga, saudara, undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Ada banyak orang yang menerima dan datang akan panggilan Yesus, namun ternyata apakah semua orang Kristen itu benar-benar mempersiapkan dirinya, sikapnya, sifat dan tindakannya untuk panggilan Tuhan itu? Jika kita datang dalam suatu pesta, maka kita selayaknya menyatu dengan sukacita orang yang mengundang itu, saudara. Bagaimana kita memperlihatkan diri kita layaknya sebagai seseorang yang telah dipanggil oleh Tuhan? Maka setiap jiwa yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam keselamatannya harus memperlihatkan pembaruan hidup. Hidup yang baru, hidup kita satu dengan Tuhan yang memanggil kita. Kita masuk dan menyatu dalam kasih Tuhan yang memanggil kita. Maka apakah pakaian pesta kita untuk menerima panggilan Tuhan itu, saudara? Yaitu mengenakan Kristus dalam hidup kita. Dalam arti apa, saudara? Kebenaran firman yang dinyatakan Kristus itulah pakaian pesta yang kita kenakan dalam panggilan tersebut. Artinya apa, saudara?
kita meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Saudara, perumpamaan ini menggugah kesungguhan kita untuk menerima panggilan Tuhan. Apa yang menjadi orientasi hidup kekristenan kita? Apakah kita menjalani hidup sudah berorientasi pada kebenaran Tuhan? Atau masih tetap dalam hidup lama yang masih berorientasi pada hidup yang hanya menyelamatkan hidup duniawi yang tidak memperdulikan keselamatan jiwa? Tanpa kesungguhan dalam mengikut Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup dalam perintahnya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang terpanggil dengan kesungguhan menerima panggilan kepada sukacita yang abadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara, istilah dipilih yang dimaksudkan dalam teks ini adalah Yesus menginginkan kita. Artinya di sini saudara, Yesus sebenarnya itu berarti menginginkan kita untuk mengambil bagian di dalam persekutuan itu. Dalam kebahagiaan sang raja, yang dalam pengertian rohani berarti melangkah dalam persekutuan yang lebih dekat, lebih intim, penuh kebahagiaan bersama dengan sang raja untuk menikmati perjamuan kawin anak domba. Nah, saudaraku, dipilih berarti bukan kehendak kita, tetapi kehendak yang memilih kita. Dan dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan petunjuk bahwa mereka yang dipilih adalah mereka yang memenuhi persyaratan untuk dipilih masuk ke dalam keruangan kerajaan Allah. Pertanyaannya saudara, bagaimana supaya dipilih? Ada petunjuk bagi kita. Kita harus memastikan diri kita tergolong dalam kelompok ketiga. Yang datang ketika diundang dan yang datang dengan mengenakan pakaian pesta. Mengenakan pakaian pesta juga berbicara mengenai mengerjakan keselamatan. Hidup berpadanan dengan panggilan Injil tersebut. Karena kerajaan Allah saudara memanggil kita, maka hidup kita harus sesuai dengan cara kerajaan Allah itu. Dengan cara demikian saudara, kita akan masuk dalam golongan dari sedikit orang yang dipilih itu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah ketika kami menyambut panggilan Allah itu, baik dalam ibadah kami, dalam melakukan kebaikan, pengampunan, apapun itu pelayanan. Ajarkan kami untuk tidak berdalih Tuhan. Ajarkan kami untuk mengenakan pakaian pesta dengan baik. Ajarkan kami hidup dengan hidup baru Tuhan. Ajarkan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mengatakan iya. Tuhan, biarlah kami terus menjadi orang yang setia dan taat di dalam melakukan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak pilihan Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan Yesus Kristus doa kami. Yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, kuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati, melindungi, dan menyehatkan kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat kami persilakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari berikan salam kiri kanan bersama istri, suami, dan anak-anak kita. Kita selalu katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.